PSSI klarifikasi isu pemain naturalisasi di skuad Timnas Indonesia yang memiliki paspor ganda. PSSI sebagai badan tertinggi sepak bola Indonesia memberikan tanggapan terkait kontroversi mengenai kebijakan naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Keren dan mantap! Maarten Paes masuk tim terbaik pekan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Breaking news, penyerang Leeds United Joel Pirou ternyata tak bisa perkuat Timnas Indonesia karena sesuatu hal seperti ini penjelasannya. Pemain Jepang Takumi Minamimo sebut dua tim yang diimbangi Timnas Indonesia jadi lawan sulit di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kata Maarten Paes usai tampil pertama kali Timnas Indonesia di GBK, dukungan supporter buat Paes merinding. Klub Inggris Sheffield Wednesday bidik Tom Haye berpeluang lawan Nathan Chu Aon dan Marcelino Ferdinand. Sudah jatuh tertimpa tangga Australia kian apes setelah ditahan imbang Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Soceroos turun peringkat. Seperti ini penjelasannya. Janji Calvin Verdonk untuk Indonesia usai imbang lawan Australia akan berusaha lebih kerja keras dan lebih baik lagi demi 3 poin. Shin Tae-yong dikritik secara sadis walau Timnas Indonesia sukses tahan imbang Australia, singgung soal gaya main parkir bus hingga diminta out. Dua pemain Timnas Indonesia yang penampilannya melempem saat lawan Australia, nomor 1 sampai dimarahi Shin Tae-yong. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. PSSI klarifikasi isu pemain naturalisasi di skuad Timnas Indonesia yang memiliki paspor ganda. PSSI sebagai badan tertinggi sepak bola Indonesia memberikan tanggapan terkait kontroversi mengenai kebijakan naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Isu ini mencuat setelah Peter Gonta, mantan duta besar RI untuk Polandia, mengungkapkan kekhawatirannya melalui Instagram. Ia menyoroti bahwa beberapa pemain diaspora, khususnya yang lahir di Belanda, diduga belum melepaskan paspor mereka setelah menjadi WNI. Hal ini menjadi sorotan karena Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda, sehingga setiap pemain yang dinaturalisasi harus melepaskan kewarganegaraan sebelumnya. Pernyataan Gonta memicu perdebatan di media sosial dengan berbagai opini yang muncul, baik mendukung maupun menentang. Menanggapi hal ini, PSSI cepat tanggap dan memberikan klarifikasi. Arya Sinulinga dalam keterangan pers yang diterima oleh Bola Sport. pada Kamis dalam kurung 12 September 2024 menyatakan bahwa meski Timnas Indonesia berhasil meraih prestasi dan mendapatkan dukungan besar dari rakyat, isu semacam ini seringkali muncul dan merusak semangat nasionalisme. Sinulinga menegaskan bahwa PSSI membantah klaim bahwa pemain diaspora belum menyerahkan paspor asing mereka. PSSI memastikan bahwa para pemain tersebut masuk dan keluar dari Indonesia hanya menggunakan paspor Indonesia.
Arya menjelaskan bahwa pemain-pemain ini memiliki darah Indonesia, dengan salah satu orang tua mereka adalah warga negara Indonesia. Proses naturalisasi dan perpindahan federasi ke FIFA sudah dilakukan sesuai hukum dan mereka sepenuhnya mematuhi ketentuan yang berlaku. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Keren dan mantap! Maarten Paes masuk tim terbaik pekan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Maarten Paes tampil gemilang saat timnas Indonesia menahan imbang Australia. Atas aksinya itu, kiper berusia 26 tahun itu masuk tim terbaik pekan kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dilansir dari Detik Sport, saat performa melawan Socheroos Selasa dalam kurung 10/9 di pekan kedua grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Maarten Paes bukukan 5 penyelamatan. Paes perkasa membendung tiap tembakan. Sofascora melansir tim terbaik di pekan kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maarten Paes pun masuk. Paes mendapatkan rating 7,5. Bek Australia Soutar juga masuk ke dalam timnya dengan rating 7,9. Dua pemain Jepang turut masuk ke dalam tim terbaik, yakni striker Uda dan gelandang Morita. Keduanya sama-sama bikin brace saat Samurai Biru hantam Bahrain 5-0. Pemain Korsel Son Heung-min turut masuk dalam daftar. Bek Arab Saudi Kades juga masuk yang bikin gol penentu atas kemenangan Arab Saudi dari Cina 2-1. Tim terbaik pekan kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Maarten Paes, Soutar, Alukulov, Kades, Morita, Al-Mardi, Afif, San, Shomurodov, Al-Naimat, Uda. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back. Breaking news, penyerang Leeds United Joel Pirou ternyata tak bisa perkuat timnas Indonesia karena sesuatu hal seperti ini penjelasannya. Penyerang Leeds United Joel Pirou dipastikan tak bisa memperkuat timnas Indonesia. Konfirmasi itu disampaikan dua akun yang biasa membahas pemain keturunan, @4outbaltalentnesia dan @halfblood_Indonesia. Menurut informasi yang admin dapat dari @4outbaltalentnesia bahwa Joel Pirou yang bermain di Leeds United tidak ada keturunan Indonesia, tulis akun @halfblood_Indonesia. Joel Pirou sendiri memiliki keturunan dalam kurung Suriname India, karena pelafalan Pirou berasal dari Peru. Justru istrinya yang bernama Naomi Patiwal yang memiliki darah keturunan Indonesia, sambung laporan di atas. Sebelumnya beredar kabar Joel Pirou memiliki darah Indonesia. Spekulasi itu muncul karena Joel Pirou memiliki darah Belanda Suriname. Biasanya pemain yang memiliki darah Belanda Suriname juga mempunyai darah Indonesia. Namun spekulasi itu terbantahkan lewat konfirmasi yang disampaikan @halfblood_Indonesia. Joel Pirou merupakan penyerang jempolan. Ia sempat berkarir di Sparta Rotterdam dan PSV Eindhoven sebelum akhirnya diboyong Swansea City pada bursa transfer musim panas 2021. 2 musim bermain di Swansea City, Joel Pirou diboyong Leeds United pada bursa transfer musim panas 2023. Selama 3 musim lebih mentas di Liga 2 Inggris dalam kurung Divisi Championship,
Joel Piroe mencatatkan 137 pertandingan bersama Swansea City dan Leeds United. Dari jumlah di atas, Joel Piroe mengemas 55 gol dan 12 assist. Karena itu, Joel Piroe masuk kategori penyerang tajam. Seiring konfirmasi kabar di atas, pencinta sepak bola tanah air harus menahan mimpi timnas Indonesia kedatangan penyerang tajam. Mereka mau tak mau harus berharap penyerang FC Utrecht Ole Romenik bersedia membela timnas Indonesia. Pemain Jepang Takumi Minamino sebut dua tim yang diimbangi timnas Indonesia jadi lawan sulit di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain Jepang Takumi Minamino menilai dua lawan yang pernah diimbangi timnas Indonesia adalah tim sulit. Jepang sudah menyapu bersih dua laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Hajime Moriyasu mengalahkan Jepang dengan skor 7-0 di Saitama Stadium, Saitama, 5 Maret 2024. Setelah itu Jepang menumbangkan Bahrain dengan skor 5-0 di Bahrain National Stadium, 10 Maret 2024. Usai melawan Bahrain, Minamino menilai Jepang dalam kondisi yang baik. Fakta bahwa berbagai pemain terlibat dalam gol-gol tersebut adalah bukti bahwa tim dalam kondisi yang baik, ujarnya. Ia menilai laga Jepang berikut tak akan berjalan lebih sulit dibanding melawan Cina dan Bahrain. Setelah itu Jepang bertandang ke markas Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium pada 10 Oktober 2024. Kemudian Jepang akan menjamu Australia di Saitama Stadium pada 15 Oktober 2024. Dua pertandingan berturut-turut berikutnya lebih sulit dan melawan lawan yang lebih kuat, ujar Minamino dikutip dari Nikkan Sports. Jadi saya akan mempererat tekad dan melakukan yang terbaik saat kembali ke tim, ujarnya. Arab Saudi dan Australia ada dua tim yang diimbangi timnas Indonesia. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. Kata Maarten Paes usai tampil pertama kali timnas Indonesia di GBK, dukungan supporter buat Paes merinding. Pemain timnas Indonesia Maarten Paes ungkapkan kesannya usai main di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta untuk kali pertama dalam kariernya. Kiper FC Dallas tersebut mendapatkan kesempatan debut bersama timnas Indonesia pada 5 September 2024 saat bertandang ke markas Arab Saudi. Penjaga gawang FC Dallas tersebut menyelamatkan gawang tim Garuda dari serbuan para penyerang Arab Saudi. Paes juga menyelamatkan tembakan penalti Salem Al-Dawsari di babak kedua. Aksi-aksinya sukses membuat timnas Indonesia bawa pulang 1 poin dari Arab Saudi. Pada laga kedua, barulah kiper kelahiran Nijmegen tersebut main untuk kali pertama di GBK bersama timnas Indonesia. Kala itu timnas Indonesia menantang Australia pada 10 September 2024. Sama seperti saat jumpa Arab Saudi, Paes sukses tampil gemilang di bawah mistar tim Garuda. Usai laga, Paes terpilih sebagai man of the match laga timnas Indonesia versus Australia. Maarten Paes mengaku senang bisa debut bersama timnas Indonesia di GBK. Kiper FC Dallas merinding dengan suasana dukungan supporter yang hadir di SUGBK.
Atmosfer di sini sangat luar biasa, ujar Maarten Paes dilansir bolasport.com dari YouTube resmi milik AFC usai laga Timnas Indonesia versus Australia. Merinding rasanya tampil di sini selama 90 menit. Saya ingin atmosfer seperti ini dan laga ini dalam kurung lawan Australia berjalan sulit. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I used them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little Klub Inggris Sheffield Wednesday bidik Tom Haye berpeluang lawan Nathan Chu Aon dan Marcelino Ferdinand. Pemain Timnas Indonesia Tom Haye dikabarkan dibidik oleh salah satu klub kasta kedua Liga Inggris, yakni Sheffield Wednesday. Hal itu dilaporkan oleh salah satu akun Twitter X bernama swfc_media. Dalam laporannya, manajemen Sheffield Wednesday tertarik untuk mendatangkan Tom Haye. Belum diketahui juga apakah sudah ada tawaran yang masuk kepada pemain berusia 29 tahun tersebut. Peluang Tom Haye untuk bergabung bersama Sheffield Wednesday terbuka lebar. Pasalnya, pemain berposisi gelandang itu belum memiliki klub. Tom Haye sebelumnya resmi berpisah bersama klub papan atas Belanda, SC Heerenveen. Semenjak saat itu, banyak isu klub-klub baru yang akan mendatangkan Tom Haye. Adapun Tom Haye sudah mengisyaratkan bahwa ia tidak akan melanjutkan kariernya di Belanda. Pemain keturunan Belanda Indonesia itu ingin mencari tantangan baru di negeri orang. Sheffield Wednesday melihat kesempatan ini untuk mendatangkan Tom Haye. Jika resmi bergabung dengan klub tersebut, maka Tom Haye akan melawan rekannya di Timnas Indonesia. Kedua pemain itu adalah Marcelino Ferdinand dan Nathan Chu Aon. Marcelino Ferdinand kini memperkuat Oxford United, sedangkan Nathan Chu Aon membela Swansea City. Namun, kabar terbaru Tom Haye menolak tawaran dari Oxford United. Statusnya kini masih tanpa klub. Mantan pemain SC Heerenveen itu telah menarik perhatian ke beberapa tim di Eropa. Ia masih menunggu pilihan yang tepat, tulis akun swfc_media. Sudah jatuh tertimpa tangga, Australia kian apes setelah ditahan imbang Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Soceroos turun peringkat. Seperti ini penjelasannya. Australia semakin apes setelah ditahan imbang Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia belum lama ini berhasil menahan imbang Australia dengan skor kacamata 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK pada Selasa dalam kurung 10 September 2024. Hasil ini membuat skuad Garuda memperpanjang tren positif mereka, yakni belum terkalahkan dalam dua laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, skuad besutan Shin Tae-yong itu juga berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 di laga perdana. Hal ini berbanding terbalik dengan Australia yang dua kali gagal meraih hasil apik. Ungkapan bak jatuh tertimpa tangga pun nampaknya pantas disematkan untuk Timnas Australia. Pasalnya, setelah dua kali gagal menang dari tim yang kualitasnya jauh berada di bawahnya,
peringkat Australia di ranking FIFA pun turut merosot. Melansir dari Football Ranking, dua hasil tersebut membuat Socceroo Aus turun satu peringkat di ranking FIFA. Gregor Odwin DKK awalnya berada di peringkat ke-24, namun kini merosot ke posisi 25 usai kehilangan 26,99 poin. Berdasarkan VOT Rankings, anak asuh Graham Arnold menjadi tim yang paling banyak kehilangan poin. Sementara itu, Timnas Indonesia berhasil naik peringkat ke posisi 129 usai menahan imbang Australia. Jay Itzes dan kolega mendapatkan tambahan 15,45 poin sehingga naik posisi dari 133 menjadi 129. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is... Janji Calvin Verdonk untuk Indonesia usai imbang lawan Australia akan berusaha lebih kerja keras dan lebih baik lagi demi 3 poin. Bek sayap kiri Timnas Indonesia Calvin Verdonk berjanji akan berusaha bekerja lebih keras lagi usai raih 1 poin melawan Australia di laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sejauh ini telah meraih 2 poin dari 2 pertandingan pertama di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia mampu menahan Arab Saudi 1-1 pada laga pertama di Jeddah pada Jumat dalam kurung 6/9 dini hari lalu. Kemudian Calvin Verdonk dan kawan-kawan harus bermain imbang 0-0 melawan Australia pada laga kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Selasa dalam kurung 10/9. Calvin Verdonk menilai 1 poin melawan Arab Saudi dan 1 poin melawan Australia semakin membuat Timnas Indonesia yakin bisa bersama-sama meraih hasil yang lebih baik pada pertandingan selanjutnya. Awal yang kuat akan menentukan langkah. Kami meraih 1 poin lawan Australia, tetapi di laga berikutnya kami akan berusaha lebih keras. Kita lakukan ini bersama-sama, ucap Calvin Verdonk dikutip dari unggahannya di laman Instagram pribadinya pada Rabu dalam kurung 11/9 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sudah semakin dekat untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Syarat Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 adalah finish di posisi 2 besar grup C. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan torehan 2 poin dari 2 pertandingan yang dijalani. Jika gagal final 2 besar di grup C, Timnas Indonesia juga masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 melalui putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Syaratnya harus bisa finish di peringkat ketiga atau keempat klasemen akhir grup C. Meski demikian, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 masih panjang, Timnas Indonesia masih memiliki 8 pertandingan lagi di grup C. Terdekat Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga tandang melawan Bahrain di Riffa pada 10 Oktober, kemudian menghadapi Cina di Qingdao pada 15 Oktober mendatang. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb.
Shin Tae-yong dikritik secara sadis walau timnas Indonesia sukses tahan imbang Australia, singgung soal gaya main parkir bus hingga diminta out. Shin Tae-yong pelatih timnas Indonesia menerima kritik meski berhasil meraih hasil positif dalam 2 laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda mengejutkan banyak pihak dengan 2 hasil imbang yang diperoleh. Pada pertandingan pertama melawan Arab Saudi, timnas Indonesia berhasil menahan imbang tuan rumah 1-1 di Stadion King Abdullah Sports City pada 6 September. Selanjutnya mereka kembali tampil mengejutkan dengan hasil seri 0-0 melawan Australia. Dengan 2 hasil imbang tersebut, Indonesia kini berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan 2 poin dari 2 pertandingan. Keberhasilan ini merupakan kejutan besar karena sebelumnya timnas Indonesia dianggap tidak memiliki peluang besar di kualifikasi kali ini. Banyak media internasional dan netizen memberikan pujian untuk penampilan Marcelino, Ferdinand, dan rekan-rekannya. Namun tidak semua komentar bersifat positif. Beberapa netizen Indonesia melalui akun Instagram +ball.ink mengkritik Shin Tae-yong dengan tajam. Mereka merasa bahwa meski STY menerima gaji besar dan fasilitas lengkap, strategi bertahan dan mengandalkan counter attack yang diterapkan dinilai tidak memadai. STY mendapatkan gaji besar dan fasilitas mewah, tapi hanya bisa bermain bertahan. Harusnya dengan pemain keturunan yang berkarier di Eropa, kita bisa bermain menyerang, ungkap netizen tersebut. Mereka juga merasa bahwa Arab Saudi dan Australia tidak seharusnya menjadi alasan untuk bermain bertahan dan bahkan meminta PSSI untuk mempertimbangkan pelatih baru. Di sisi lain, beberapa netizen membela STY. Akun Instagram @elchudai menganggap bahwa kualitas pemain Australia tidak lebih unggul dari Indonesia dan nilai pasar pemain bukanlah indikator mutlak. Akun Lukman Hakim juga menambahkan bahwa permainan Arab Saudi dan Australia yang tampak biasa-biasa saja merupakan hasil dari taktik STY yang dipadukan dengan kemampuan pemain-pemain yang bisa memaksimalkan strategi tersebut. Dua pemain timnas Indonesia yang penampilannya melempem saat lawan Australia, nomor 1 sampai dimarahi Shin Tae-yong. Dua pemain timnas Indonesia yang penampilannya melempem saat lawan Australia menarik diulas. Salah satunya ada Marcelino Ferdinand. Diketahui timnas Indonesia baru saja menghadapi timnas Australia di laga kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat itu, skuad Garuda berhasil menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Meski berhasil merebut 1 poin penting, penampilan sejumlah pemain timnas Indonesia jadi sorotan karena dinilai tak bekerja optimal. Beberapa pemain tampil melempem. Siapa saja mereka? Salah satu pemain timnas Indonesia yang penampilannya melempem saat lawan Australia adalah Rafael Struijk. Pemain yang satu ini diturunkan Shin Tae-yong sejak awal laga. Tetapi Rafael tak bekerja optimal. Alhasil Rafael Struijk tidak main penuh dalam laga kontra Australia. Dia diganti dengan Witan Sulaiman pada babak kedua. Usia laga, Shin Tae-yong membeberkan penyebab Rafael Struijk tak main penuh dalam laga kontra Australia. Ternyata Rafael Struijk mengalami cedera setelah laga melawan Arab Saudi.
Tak ayal, hal ini juga jadi penyebabnya tampil melempem di laga kontra Australia. Selain Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand juga tampil melempem di laga Timnas Indonesia versus Australia. Bahkan Marcelino dapat teguran keras di pinggir lapangan dari Shin Tae-yong di tengah laga semalam. Marcelino Ferdinand terlihat diomeli habis Shin Tae-yong. Pemandangan ini yang turut terekam kamera ini pun jadi sorotan sejumlah netizen. Mereka menyambut dengan senang karena merasa terwakilkan oleh Shin Tae-yong yang telah memarahi Marcelino Ferdinand karena tampil buruk.